komputer. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tetap kita memiliki semangat dan harapan bahwa situasi kita akan bisa menjadi lebih baik. Sehingga nanti suatu saat bila semuanya sudah memungkinkan, kita bisa berjumpa secara langsung. Ya. Kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini yang sebenarnya bahannya sudah Ibu share di Rabu minggu lalu, ya, dengan harapan sudah dibaca. Karena itu yang akan kita bahas pada hari ini. Maka untuk pertemuan ini kita akan mulai dengan doa, dan doanya sudah Bu Guru persiapkan. Bentar ya, manakah materinya? Oh, belum masuk, sudah harus dibuka dulu. Sudah terlihat ya? Rabu 21 Juli 2021 kelas 9. Sudah tahukah nomor urut kelasnya masing-masing? Ya, nomor urut 21 siapakah? Ya, silakan yang nomor urut 21 siapa? Resi. Saya 20, Bu. 20. Siapa 21? Saya, Bu. Ya, silakan. Doa pembuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar melalui proses pembelajaran ini kami semakin menyadari bahwa Engkaulah Allah, satu-satunya sumber keselamatan sebagai awal dan tujuan hidup kami. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Bapa kami, satu dunia doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetapi sepertinya ada kekeliruan nih. Doa Bapa kami, Bu Guru tulis titik-titik, berarti dilanjutkan ya. Jadi kalau Bapa kami ada titik 3, itu berarti dilanjutkan ya. Jadi Bapa kami yang ada di surga dan seterusnya. Kemudian tadi ketika membuat tanda salib juga kurang kata aminnya ya. Yang lainnya itu menjawab amin. Ya, berikutnya, oh Wayan ya. Wayan ya, kalau berikutnya kalau ada tulisan Bapak kami atau Salam Maria dilanjutkan ya. Bukan hanya Bapak kami gitu aja ya. Oke. Nah, kita adalah memasuki bab yang pertama, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Ya, ada 6 tema sebenarnya, tetapi ada yang Bu Guru gabungkan karena mengingat waktu kita yang tidak panjang ya. Waktu kita tidak panjang, apalagi kelas 9 itu nanti kalau sudah semester 2, semester jadi pendek sekali, dalam arti waktu KBM-nya itu sudah tidak terlalu panjang karena sudah diisi dengan aneka macam kegiatan yang berhubungan dengan ujian. Maka materi-materi itu akan dicoba disampaikan di semester yang sekarang ini ya, semester ganjil. Jadi ada beberapa tema yang memang Ibu satukan. Nah, jadi kita akan memasuki yang bagian A. Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Nah, apakah kita nanti sungguh meyakini bahwa Allah itu sebagai sumber keselamatan ataukah ada sumber lain? Dan ini adalah kompetensi dasar dari
KD yang pertama. Ya. Jadi kita diajak untuk memahami karya Allah yang menyelamatkan dan bagaimana praktik hidup orang beriman, ya khususnya yang beriman Katolik di dalam gereja Katolik. Bagi yang lain yang tidak beragama Katolik sebagai pengetahuan, sehingga bisa juga mengenal bagaimana orang-orang Katolik itu menjalankan praktik hidup berimannya. Lalu ini tujuannya, ya, tujuan pembelajarannya. Coba Bu Guru minta bantuannya Tracy untuk membacakan tujuan. Ya, ini nanti kalau Bu Guru hunting ya, yang kameranya nonaktif, kecuali tadi yang sudah menginformasikan kepada Bu Guru karena ada kendala. Ya, ini yang sudah izin kamera, ini canda. Alasannya apa ya? Ketika izin diberikan alasannya ya. Supaya Bu Guru tahu alasannya apa, karena Bu Guru harus juga membuat catatan di dalam laporan. Coba Tracy, Bu Guru bisa minta bantuannya untuk bacakan ini, tujuan pembelajaran? Ya, Bu. Tujuan pembelajaran. A. Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Menjelaskan bahwa manusia membutuhkan Allah. Merumuskan pandangan tentang sumber-sumber keselamatan yang ada dalam masyarakat. Menerangkan bahwa Allah sumber keselamatan sejati. Menjelaskan pandangan keselamatan menurut Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34. Menceritakan pengalaman dikasihi Allah. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita, ya. Bisa menjelaskan ya, mengapa manusia itu membutuhkan Allah. Kemudian juga menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat tentang keselamatan. Apakah seluruh warga masyarakat itu memiliki pandangan bahwa Allah itu sumber keselamatan. Kemudian juga menerangkan bahwa Allah itu sumber keselamatan sejati. Ya, keselamatan sejati berarti keselamatan yang sesungguhnya, bukan keselamatan yang sementara, tapi keselamatan yang kekal. Lalu menjelaskan ya bagaimana pandangan keselamatan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 33, dan ada satu lagi itu dari Yesaya 44 ya, karena ini ada terkaitannya. Yesaya 44 ayat 9 sampai 20. Kemudian nanti menceritakan pengalaman dikasih Allah, dikasih Tuhan. Apakah dalam hidupmu hingga saat ini kamu mengalami atau merasakan bahwa itu kasih Allah? Ataukah memang itu ya sudah seharusnya ya, atau usaha saya sendiri saya bisa hidup sampai saat itu, sampai saat ini ya. Ini jadi tujuan pembelajaran kita. Nah, apakah ini sudah dibaca? Ya, di dalam ini pengantar ya, pengantar untuk bab yang pertama ya, bab pertama. Jadi bahwa kita akan melihat bahwa Allah itu memperkenalkan diri ya, Allah memperkenalkan diri kepada manusia, dan kita mengenal di dalam kitab Kejadian pertama dan Kejadian kedua atau bab 1 bab 2 bagaimana Allah itu menciptakan manusia. Ya, Allah menciptakan manusia setelah menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, dan Allah itu yang memberikan hidup, memberikan nafas kepada segala makhluk dan juga kepada semua orang. Nah, karena itu manusia menerima anugerah nafas kehidupan, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, kehidupan itu yang diberikan Allah kepada manusia menjadi salah satu tanda ya, salah satu tanda Allah mengasihi manusia. Nah, kita yang sudah dikasih oleh Allah, bagaimana kita menanggapinya? Nah, kita akan melihat bagaimana orang beriman menanggapi kasih Allah itu, menanggapi karya keselamatan Allah itu. Ya, ini
Kalau ini adalah pengantar bagian yang pertama. Kalau tadi adalah pengantar seluruh bab, ya, seluruh bab pertama, ya ini pengantar bagian A. Nah, kita akan lihat di sini bahwa kita diajak, ya, sebagai orang yang mengaku memiliki agama, ya, diajak tidak hanya sekedar memiliki agama, tetapi nanti sampai pada beriman, yaitu pada bab yang subbab berikutnya. Nah, kita akan lihat di dalam pembelajaran kali ini, Allah itu sumber keselamatan yang sejati. Berarti kalau ada Allah sumber keselamatan sejati, ya berarti ada dong sumber-sumber yang tidak sejati. Nah, itu nanti kita lihat apakah ada orang yang tidak menyandarkan hidupnya kepada Allah, tetapi menyandarkan hidupnya kepada sumber-sumber yang lain. Nah, kita akan membaca cerita kerinduan. Sydney, maaf Bu, saya keluar sebentar, lalu langsung masuk lagi karena audio saya bermasalah sepertinya. Oke, Sydney. Ya, Bu Guru minta bantuannya Mario. Coba dibaca cerita yang diberi judul Kerinduan. Oke, Bu. Kerinduan. Ada seorang pemuda yang mendekati seorang petapa dengan permintaan. Tunjukkan kepadaku bagaimana saya dapat menemukan Allah. Orang kudus itu bertanya, berapa besar kerinduanmu ini? Orang muda itu menjawab, lebih dari apapun di dunia ini. Petapa itu membawa orang muda itu ke tepi sebuah danau dan mereka masuk ke dalam air danau sampai air itu mencapai leher. Kemudian petapa itu mengangkat tangannya dan menekan kepala orang muda ke dalam air. Orang muda itu berjuang dengan susah payah, tetapi petapa itu tidak melepaskannya sampai dia hampir tenggelam. Ketika mereka kembali ke tepi danau, orang kudus itu bertanya kepada anak muda itu, "Anakku, ketika kamu berada di dalam air, apa yang kamu inginkan lebih dari segala yang lain?" Tanpa ragu, orang muda itu menjawab, "Udara." Baik, ketika engkau ingin menemukan Allah, seperti kau menginginkan udara, maka matamu akan terbuka terhadap keajaiban Allah. Oke, kerinduan ya. Kita skip dulu lalu nanti atau butuh satu orang lagi membacakan? Ya mungkin satu lagi supaya lebih mencerna ya. Satu orang Jonathan. Oke, Bu. Kerinduan. Ada seorang pemuda yang mendekati seorang petapa dengan permintaan, tunjukkan kepadaku bagaimana saya dapat menemukan Allah. Orang kudus itu bertanya, berapa besar kerinduanmu itu? Kerinduanmu ini? Orang muda itu menjawab, lebih daripada apapun di dunia ini. Petapa ini membawa orang muda itu ke tepi sebuah danau dan mereka masuk ke dalam air danau sampai air danau mencapai leher. Kemudian petapa itu mengangkat tangannya dan menekan kepala orang muda ke dalam air. Orang muda itu berjuang dengan susah payah. Tetapi petapa itu tidak melepaskannya sampai dia hampir tenggelam. Ketika mereka kembali ke tepi danau, orang kudus itu bertanya pada anak muda itu, "Anakku, ketika kamu berada di dalam air, apa yang kamu inginkan lebih dari segala yang lain?" Tanpa ragu, orang muda itu menjawab, "Udara." Baik, ketika engkau ingin menemukan Allah, seperti kamu menginginkan udara, maka matamu akan terbuka terhadap keajaiban Allah. Oke, terima kasih untuk orang pertama dan orang kedua yang sudah membacakan. Nah, sekarang kita lihat gambar. Ya, ini cerita ini kamu cerna, itu tentang apa sih isinya, kemudian ini gambar. Ya, ada 4 gambar. Ya, gambar yang pertama ini apa ya? Ya, diperhatikan baik-baik ya. Ini gambar pertama ada orang, lalu ada uang dalam bentuk dolar, kemudian di sini ada apa?
ada orang yang memakai keris, kemudian di sini ada orang yang memang orang tidak kelihatan tapi ada tangannya, lalu sedang membakar dupa. Kemudian ada gambar yang keempat, itu juga ada orang yang di pendupaan, lalu ada ya agak sedikit Warsiwani Piro ada kayak gitu. Ya, sudah diamati gambar-gambar tersebut? Ya. Nah, sekarang kaitannya dengan sumber keselamatan. Dari cerita tadi yang judul kerinduan, kemudian dengan 4 gambar ini. Ya. Kamu memberi komentar ya sehubungan dengan pandangan orang tentang keselamatan. Ya, Bu Guru akan memberi kesempatan kepada 5 orang. Ya, 5 orang yang berani memberikan tanggapan, tentunya itu akan ada tanda poin ya, poin tersendiri ya. Istilahnya kalian menabung poin. Ya, silakan yang mau memulai komentarnya. Bu Guru sudah siap membuat catatannya. Siapa? Wah, hari ini bagus ya, 21 bulan 7, 21 lagi. 21, 7, 21. Siapa yang akan mencoba? Mencoba berkomentar. Komentar. Kalau tak ada yang spontan, apakah Bu Guru yang memilih? Bu Guru pilih ya. Padahal lebih bagus kalau spontan. Siapakah? Ada yang mau mencoba? Berarti Bu Guru tunjuk ya. Ya, siapa yang nomor urutnya 5? Florin. Florin. Ya, silakan Florin. Bu Guru tulis nih nomor 5, Florin. Kenapa tadi, Bu? Kan ada cerita tadi, cerita dengan kerinduan, lalu ada gambar ini. Nah, kamu berikan pendapatnya bagaimana orang melihat sumber keselamatan berdasarkan cerita tadi dengan gambar ini. Ntar Bu, saya mikir dulu. Oh, mikir dulu. Tracy kayaknya sudah punya nih, Tracy, punya pendapat? Takut, Bu. Takut kenapa? Nggak usah takut salah, ya, karena kita masih belajar. Bu Guru hanya akan mendata ini siapa yang memiliki keberanian, ya. Keberanian untuk berpendapat. Ini kan kesempatan buat kita belajar ya, belajar untuk berani mengungkapkan pikiran ya, mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita. Siapa? Ray, silakan Ray. Yang nomor 1. Ya. Menurut gambar yang ditunjukkan, menurut beberapa orang, sumber keselamatan merupakan uang. Wah, jadi menurut Ray berdasarkan gambar 1 ini banyak orang bahwa sumber keselamatan itu kalau punya uang banyak ya? Ya. Oke. Ada lagi? Ini satu gambar gitu, Bu, yang dikomentarin. Ya, kalau bisa sih semuanya. Karena sebenarnya yang nomor 2, 3, 4 ini sih hampir senada sebenarnya sih, senada ini. Itu dukun-dukunan kan? Iya, dukun-dukunan. Sugihan tuh. Dukun-dukunan. Ya, silakan. Ray mau nambah atau cukup? Udah. Oh, sudah. Silakan yang lain. Ayo, tidak dilewatkan waktunya. Waktu terus berjalan. Dan berjalan, dia tidak menunggu kita. Saya boleh jawab nggak, Bu? Boleh. Tracy, silakan Tracy.
Jadi itu kan yang gambar 2, 3, 4 kan mirip tuh, sama kan. Jadi menurut saya, ini kan tentang keselamatan sama kepercayaan juga kan. Nah kan kita kan punya Tuhan, jadi menurut saya kayak mereka tuh, apa ya, mereka lebih mengandalkan keselamatan yang palsu dibandingkan Tuhan gitu. Jadi mereka kayak udah lebih percaya dukun gitu dibandingkan Tuhan gitu. Mereka lebih memilih mengeluarkan uang banyak, terus percaya sama dukun dibandingkan mereka cuma doa nggak usah ngeluarin duit banyak sama Tuhan gitu loh. Mereka lebih percaya dukun daripada Tuhan. Jadi kayak orang nggak punya agama padahal mereka beragama gitu. Oke, terima kasih Tracy. Ya, yang ketiga sudah 2 orang nih. Siapakah? Florin sudah belum? Tadi mau mikir sudah ketemu belum yang dipikirkan? Saya nggak tahu mau jawab apa, Bu. Oh, tidak tahu. Florin tidak tahu mau menjawab apa. Oke, yang lainnya, Gumintang? Skip. Skip. Wah, skip. Sydney? Sydney punya komentar apa? Sydney? Kok no respon ya? Sydney, no respon. Ya, Mario. Bagaimana pendapat Mario? Kayak samain aja Bu sama Tracy Bu. Ya, Bu. Ya disebutkan dong, sama aja tapi disebutkan. Coba samanya apa? Yang nomor berapa ya? Itu semuanya disebutin. Bebas. Oh. Nomor berapa ya? 2. Kayak orang itu bawa Chris sama nomor 3 tuh kayak ada orang berdukun kayaknya. Nah, di sini kan kayak mereka kan ngandung kepercayaan sama keselamatan. Dan mereka lebih memilih tidak percaya dengan Tuhan, tapi mempercayai dengan orang pintar, kayak bertanya apakah keselamatan gini kepada orang pintar, begitu. Mereka nggak percaya dengan peramal. Ini Gitu. para penganut peramal ya. Baik, terima kasih Mario. Ya, apakah ada yang lainnya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada yang sudah memberi komentar nih, sudah punya tanda untuk di daftar hadirnya. Baik ya, kalau kita mengamati gambar ini dengan kisah tadi, memang tampak di sini bahwa orang itu mengandalkan pada benda atau kekuatan lain di luar Allah. Ya, ini tadi seperti Rai memilih gambar yang pertama, mau mengatakan bahwa orang itu merasa dirinya itu safe, dirinya itu aman, dirinya itu terjamin kalau memiliki uang banyak. Ya. Padahal kita lihat ini dengan kasus COVID ini kan, banyak orang juga yang uangnya banyak, ya, tetapi juga ada yang tidak tertolong juga, ya kan? Dan uang yang banyak itu tidak bisa itu membeli tabung oksigen, tidak bisa membeli macam-macam untuk membuat ia tidak meninggal karena COVID. Ya, kemudian yang gambar 2, 3, dan 4 ini memang senada ya. Ini menunjukkan ada sebagian orang itu untuk ya mencari keselamatan dirinya itu mengandalkan pada kekuatan-kekuatan gaib.
Ya, ada orang yang meyakini bahwa keris itu ada isinya, ya, isinya dalam tanda petik, yaitu ada kekuatan. Ya, ada orang yang percaya pada mantra-mantra, ya, mantra-mantra ya, dipandang mempunyai kekuatan gaib. Dulu ketika ibu masih kecil, lalu ibu tinggal di daerah di perkampungan ibu, itu dulu masih orang meyakini di pohon-pohon yang besar, khususnya di pohon beringin, ya, itu dipandang ada penunggunya. Jadi pada waktu-waktu tertentu kami warga desa itu memberikan kenduri, ya, memberikan makanan, ya, makanan, ya, sesajen untuk penunggu itu. Ya, itu waktu itu. Tetapi sekarang ketika orang sudah mulai, ya, keyakinan keagamaannya sudah mulai berkembang, sudah tidak ada lagi. Ketika Bu Guru kalau pulang kampung tiap tahun itu sudah tidak ada lagi pohon-pohon itu yang diberi sesajen. Nah, tetapi masih ada, ya, masih ada 1-2 orang yang masih mengandalkan, ya, kekuatannya ini pada benda-benda, ya, atau pada praktek perdukunan, ya, perdukunan yang dalam arti dia tidak mengatasnamakan Tuhan, tetapi mengatasnamakan kekuatan hitam, ya. Itu kalau kalian suka nonton film-film itu kan banyak bentuk-bentuknya. Mungkin kamu pernah mendengar ada istilahnya tenung, ya kan? Terus istilahnya santet dan sebagainya. Nah, ini mau menggambarkan bahwa ada orang juga, ya, sebagian dari kita itu yang masih mengandalkan, ya, pada pemilikan uang atau harta benda, ya, atau pada kekuatan-kekuatan gaib, benda-benda yang dipandang memiliki kekuatan gaib sebagai sumber keselamatan. Atau juga ada orang yang meletakkan sumber keselamatannya itu pada kemajuan teknologi, ya, kepada kemajuan teknologi. Ya, apakah kemajuan teknologi itu sungguh-sungguh dapat menggantikan hidup manusia? Ada nggak orang yang tidak meninggal karena dia memakai kemajuan teknologi? Ada yang hidup terus ketika dia memakai alat hasil teknologi? Tidak. Ya, mungkin memperpanjang, ya, mungkin memperpanjang dalam arti menunda, oke. Tetapi bahwa tetap suatu saat akan sampai pada titik, ya, pada titik orang sudah tidak mampu lagi. Ya kan, kita lihat dalam kitab suci, ya kan, bahwa segala yang bernafas, ya, suatu saat nafasnya akan kembali kepada sang pemilik. Nah, itu, ya. Jadi ada sebagian orang masyarakat kita yang memandang keselamatan itu ada di luar Allah, ya. Nah, coba Ray dibaca, Ray. Ray? Dibaca yang mana? Yang ini, idealnya kebutuhan manusia ada nggak? Oh iya, ada. Tadi belum ada. Oke. Idealnya kebutuhan manusia akan Allah bagaikan kebutuhan manusia akan udara untuk bernafas agar dia dapat hidup. Tanpa udara yang masuk ke dalam tubuhnya, manusia tak berdaya, bahkan mati. Kebutuhan akan Allah seharusnya merupakan kebutuhan mengalahkan kebutuhan lainnya. Sebab tanpa Allah manusia tidak dapat hidup. Bagaimana dengan diri kita sebagai orang beriman? Benarkah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Allah sebagai sumber keselamatan sejati? Nah, kamu itu termasuk yang mana nih? Termasuk orang yang menjadikan Allah sebagai sumber keselamatan, ataukah benda-benda tadi? Atau barang tadi? Bagaimana? Kalau Yuda, kamu mengandalkan Allah atau mengandalkan uang? Mengandalkan Allah. Ya, uang memang dibutuhkan, ya, supaya orang bisa hidup dengan baik, orang butuh uang. Tetapi bahwa uang itu bukan segalanya. Tadi kan dicontohkan bahwa banyak orang yang uangnya banyak pun ketika dia kena COVID, kadangkala uangnya itu juga tidak membantu menyelamatkan dia, ya kan? Tidak menunda ia untuk tidak meninggal. Maka dikatakan sebagai orang beriman, ya, orang membutuhkan Allah seperti halnya ketika orang membutuhkan udara untuk bernafas.
Karena kalau orang tidak memiliki udara, maka orang itu terancam, ya kan? Seperti beberapa hari terakhir kita dengarkan kelangkaan ya Pak, oksigen, ya kan? Sehingga banyak juga orang yang tidak tertolong karena tidak mendapatkan bantuan oksigen pada waktunya. Nah, maka kita sebenarnya diharapkan sebagai orang yang mengaku beriman, ya, yang mengaku beriman, ya menjadikan Allah itu sebagai sumber keselamatan, seperti halnya kita butuh udara untuk bisa bernafas, untuk bisa hidup. Ya, karena ketika manusia sudah tidak memiliki oksigen tadi itu, ya seperti saat ini dibutuhkan, ya orang terancam hidupnya. Ya, maka demikian sebagai orang beriman, kita diharapkan menjadikan Allah itu sebagai sumber keselamatan seperti kita membutuhkan udara. Ya. Coba ini letare boleh dibaca. Saya, Bu. Ya. Memahami bahwa Allah sebagai sumber keselamatan sejati bukan terletak pada harta kekayaan duniawi, bukan pada sumber-sumber kekuatan gaib, serta bukan terletak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Tidak ada kekuatan lain yang menyelamatkan selain kekuatan Allah sendiri. Bacalah dengan seksama kutipan teks Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34 dan Yesaya 44 ayat 9 sampai 20 berikut. Ya, jadi bahwa kita mau diingatkan bahwa boleh kemajuan teknologi memang itu juga buah dari usaha manusia, ya, mengembangkan akal pikir yang diberikan oleh Allah, ya. Tetapi jangan lalu menjadikan bahwa kemajuan teknologi itu menjadi sumber keselamatan. Jadi kemajuan teknologi digunakan untuk membantu agar manusia bisa hidup lebih baik. Ya, seperti juga dengan harta, ya. Harta kekayaan duniawi itu tidak apa-apa orang punya. Ya, kita bekerja supaya memiliki uang, bisa memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan itu. Tetapi tidak menjadikan, ya, tidak menggantungkan hidup kita pada harta atau kekayaan. Ya, karena harta dan kekayaan itu adalah sebagai sarana, ya, sarana supaya kita bisa hidup dengan baik. Ya, memang ketika kita supaya bisa hidup dengan baik, bisa membeli makanan yang bagus, yang mengandung protein, mengandung gizi dan sebagainya, memang kita membutuhkan uang. Oke. Tetapi tidak lalu menjadikan ya bahwa uang itu menjadi segala-galanya. Ya. Maka kita diajak untuk melihat bagaimana seharusnya kita menempatkan Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Nah, kita akan belajar dari dua teks kitab suci. Apakah teks kitab suci itu ya menekankan pada harta duniawi atau pada hal yang lain mengenai sumber keselamatan? Ya, coba Bu Guru minta bantuan Sharon untuk baca bagian yang ini. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu, kami ingin tahu apakah arti
miliknya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Ya, di sini ada kata si peleter ya. Peleter itu sebutan untuk orang yang suka membual ya, pembual ya, pendusta gitulah. Ya, kelanjutannya dibaca oleh Kevin Gabriel. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala Gimana ya isinya, videonya ya? Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita tidak berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian, dan kalian manusia, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan semua kepada manusia bahwa di mana semua orang harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar maka berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita baca yang kedua dari kitab Yesaya. Ya, kalau Kisah Para Rasul ini termasuk perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru, Bu. Baru. Siapa penulis Kisah Para Rasul? Para rasul.
para rasul. Kurang tepat. Ceritanya memang menceritakan Bu. kisah siapa? Paulus. Paulus kurang tepat. Lukas, betul. Siapa yang menjawab Lukas tadi? Sydney ya. Jadi penulis kisah para rasul adalah Lukas ya. Seperti sudah berulang kali deh Bu Guru katakan, Lukas itu menulis dua, satu Injil Lukas dan satu kisah para rasul. Nah, kita sudah kelihatan sebenarnya dengan kentara di sini bagaimana orang-orang di Athena. Athena itu di mana ya? Negara mana ya? Athena itu di negara mana ya? Athena di mana? Nggak tahu deh. Pokoknya Yunani itu berhubungan sama dewa-dewa ya. Ya, jadi Athena adalah ibu kota Yunani ya. Jadi Athena itu ada di Yunani ya. Maka tadi itu. Nah, sekarang kita baca dulu yang kedua. Yesaya. Yesaya ini termasuk perjanjian lama atau baru? Kitab Yesaya termasuk PL atau PB? PL. Ya, PL, perjanjian lama. Ya, untuk slide yang pertama coba dibaca oleh Sharon. Tadi Sharon sudah dapat baca belum ya? Udah, Bu. Udah, kalau gitu gantian ya. Gumintang. Yang kebodohan ya. Yes, kebodohan pemujaan patung. Kebodohan pemujaan patung. Aku ini dulu. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membuat Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua yang berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menampanya dengan palu. Ia mengerjakan dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak meminum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagian sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakan dengan pahat dan menggarisnya dengan jangka. Lalu ia membentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan. Dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras itu, atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar. Amin. Amin. Tambahkan amin. Ya, slide yang kedua coba dibaca oleh Yuda. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakan untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuat menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Tengahnya dibakar dalam api dan di atasnya dipanggang daging. Lalu ia memakan daging yang dipegang itu sampai kenyang. Yang memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Dia sujud kepadanya. Dia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanen daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering.
Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Ya, sudah ada beberapa yang Bu Guru pindahkan ke waiting room karena mematikan kamera tanpa ada informasi ya. Jadi ketika Bu Guru kan karena kalau Bu Guru nge-share kan cuman beberapa tuh yang tampak. Nah, ketika Bu Guru hunting ternyata banyak yang kameranya off, sudah Bu Guru pindahkan ke waiting room. Ya, kita sudah membaca 2 kutipan dari Kisah Para Rasul, kemudian dari Yesaya, 1 dari Perjanjian Lama, 1 dari Perjanjian Baru. Nah, kalau kita mengingat tadi yang sudah kita baca dari Kisah Para Rasul bab 17 tadi, nah orang-orang di Athena, ya, orang-orang di Athena itu ya mengandalkan ya, keselamatan mereka itu pada apa? Ya, mungkin atau kita menjawab pertanyaan ini. Ya. Bagaimana orang-orang di Athena itu memahami sumber keselamatan hidupnya? Ya, siapa mau mencoba menjawab? Lalu bagaimana sikap Paulus melihat hal itu? Artinya melihat apa yang diyakini oleh orang-orang orang Athena. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus melihat hal tersebut? Kemudian bagaimana tanggapan orang-orang Athena terhadap pewartaan Paulus? Lalu yang nomor 4, pelajaran apa sih yang dapat kita petik dari kutipan Yesaya bab 44 ayat 9 sampai 20? Ya, siapa yang mau memberikan responnya? Ya. Boleh milih, boleh mau nomor 1 dulu, boleh nomor 2 atau nomor 3, nomor 4 boleh. Yang penting sebutkan nomornya. Bu, saya mau mencoba menjawab pertanyaan nomor sekian, misalkan begitu. Ya, silakan. Ada yang mau mencoba menjawab? Atau nanti jawabannya tertulis saja? Sydney, ada mau coba jawab? Letare, Sydney, Tracy. Kalau di sekitarmu ada kitab suci, bisa sih kamu buka kitab sucimu. Karena Ibu agak sulit kalau bolak-balik, nanti ketika lihat teks kitab sucinya pertanyaannya hilang, ya kan? Ada yang sudah menemukan? Bagaimana orang-orang Athena itu memahami sumber keselamatan hidupnya? Ini padahal catatan yang Bu Guru berikan itu sebenarnya sudah ada loh di sana kalau kalian baca nih, jangan-jangan nggak dibaca ya. Yang sudah Bu Guru kirimkan hari Rabu minggu lalu. Siapa akan mencoba? Ayo, adakah yang menemukan? Sementara Paulus menantikan mereka di Athena sangat sedih hatinya. Karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala.
Ya, siapa? Siapa akan mencoba menyampaikan pendapatnya, temuannya? Nomor berapa, Bu? Bebas, mau nomor 1 boleh, nomor 2, nomor 3, nomor 4, bebas, yang mana saja. 1. Nomor 1 apa, Ray? Ya, orang-orang Athena memahami sumber keselamatan hidupnya berasal dari berhala-berhala yang mereka buat. Berhala-berhala yang mereka buat. Oke, terima kasih. Ada pendapat lain? Atau siapa mau menjawab nomor berapa? Boleh. Ya, kalau nomor 1 tadi, Ray menemukan bahwa orang-orang di Athena itu memahami sumber keselamatannya itu pada berhala-berhala, itu pada patung-patung yang mereka buat. Pada buatan mereka sendiri. Ya, yang lainnya? Malu-malu nih kayaknya ya. Nah, tuh jam 5 lewat, sudah jam 9.54. Sudah waktunya nanti. Nah, ini keberaniannya nih yang mesti digali lagi nih. Masih pada takut salah ya. Padahal itu bisa menghambat kemajuanmu. Kan kalau dicoba kan bisa kita tahu benar atau enggak jawabannya. Dan ini tadi jawabannya Ray, ya memang begitu. Bisa Bu Guru kan mengatakan betul, ya, bahwa memang orang-orang di Athena itu, ya, karena menyembah tadi banyak patung, menyembah patung, dan itu yang membuat Paulus bersedih, ya, membuat Paulus sedih. Maka ketika Paulus melihat situasi itu, maka ia mewartakan, ya, mewartakan sumber keselamatan yang sesungguhnya, sumber keselamatan yang sejati, yaitu adalah Allah. Allah sendiri yang telah mengutus Yesus yang rela menderita untuk menyelamatkan manusia. Nah, terhadap apa yang diwartakan oleh Paulus, memang ada reaksi-reaksi. Ya, reaksinya apa saja tadi di bagian terakhir itu? Di sini kita lihat reaksinya. Ya. Ya. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, ya. Ada yang mengejek, kemudian dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Ya, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Jadi ketika Paulus mewartakan tentang Allah, tentang Yesus, ada orang yang mengejek. Tetapi bahwa Paulus tidak menanggapi orang yang mengejek itu dengan bantahan. Ya, Paulus pergi meninggalkan mereka. Ya kan percuma juga. Ya kan, berdebat dengan orang yang sudah serta-merta menolak, apalagi mengejek. Ya. Di ayat 34, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia ini adalah Paulus, dan menjadi percaya. Jadi ada kelompok yang mengejek, ada kelompok yang percaya. Ya, mendengarkan lalu menggabungkan diri dengan Paulus. Dan di antaranya yang menjadi percaya itu ada Dionysius yang merupakan anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan yang bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi terhadap apa yang diwartakan oleh Paulus di kota Athena, ini ada kelompok yang menanggapi dan menjadi percaya, tapi ada kelompok yang menolak, ya, itu dengan mengejeknya. Ya, lain kali aja lah kami mendengarkan, ya, lain kali ya. Tuh. Kemudian bagaimana kalau di dalam kisah Yesaya? Ya, Yesaya tadi kebodohan pemujaan patung, ya. Jadi mau dikatakan bahwa sebenarnya orang, ya, yang memuja patung itu adalah sebagai kesia-siaan. Mengapa sebagai kesia-siaan? Karena patung itu adalah buatan manusia. Apa yang bisa dibuat oleh patung buatan manusia? Ya, tidak ada.
Ya, manusia yang membuat patung, maka patung itu tergantung kepada manusia. Mau diapakan, ya patung itu tidak akan bisa mengelak, tidak bisa menolak, tidak bisa melawan. Nah, sebenarnya mau diingatkan lagi di sini pada perintah ya Allah, yaitu 10 perintah Allah yang pertama. Apa bunyi 10 perintah Allah yang pertama? Jangan menyembah berhala dan dewa-dewa lain. Lengkapnya? Aduh. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan siapa bisa melengkapi? Dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jadi mau diingatkan lagi di sini, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Maka ketika orang seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Athena, kemudian di sini di dalam kitab Yesaya 44 ini, bahwa orang sudah melakukan apa yang tidak sesuai dengan perintah Allah yang pertama. Ya, jangan menyembah berhala, tetapi berbaktilah kepadaku saja, berbakti hanya kepada Allah, mencintai Allah, ya, dan mencintai Allah lebih dari segala sesuatu. Artinya Allah mendapatkan tempat yang utama, tempat yang pertama di dalam hidup kita, karena dia adalah sebagai sumber keselamatan. Ya, ini nanti rangkumannya silahkan dibaca ya. Ya, ini semua rangkuman di sini. Nanti kalau Bu Guru membuat ulangan-ulangan itu akan diambil dari kesimpulan dari rangkuman ya. Rangkuman. Nah, ini nanti yang akan dikirim. Nah, yang ini nanti yang dikerjakan refleksi ya, refleksi yang dikerjakan, lalu yang dijawab adalah pertanyaan bagian A, B, dan C. Dan ingat, bukan hanya sekedar menjawab iya, tidak, tetapi bahwa hasil refleksinya disajikan dalam bentuk cerita. Ya, semakin kamu bercerita, ya semakin luas ceritanya, ya poinnya juga akan menjadi semakin besar. Ya, semakin minim ceritanya, ya nilainya atau skornya pun semakin minim. Ya, baru nanti siang akan Bu Guru kirim. Ya, belum Bu Guru kirim ke Google Classroom ini. Kemudian kalau ini silakan direnungkan sendiri aja. Ya, kamu jawab sendiri. Berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum dan sesudah pelajaran, ya kamu jawab sendiri ya. Rajin mengikuti misa atau ibadat yang diadakan oleh sekolah, selalu, sering, jarang, tak pernah. Ya. Taat terhadap peraturan sekolah, selalu, sering, jarang, tak pernah. Senantiasa membantu teman yang kesulitan, selalu, sering, jarang, tak pernah. Ya. Suatu saat nanti Bu Guru tanya, ya, bagaimana kamu merefleksikan ini. Ini diisi dengan jujur ya, bukan hanya supaya kelihatan baik ya, kelihatan baik padahal tidak dilakukan ya. Itu berarti kamu menipu diri sendiri ya, dilakukan dengan jujur karena ini untuk membantu kita ya, membantu kita untuk semakin bisa hidup lebih bertanggung jawab ya secara spiritual dan juga secara sosial. Jadi bukan mengisinya demi menyenangkan hati Bu Guru diisi semua selalu. Padahal tidak selalu juga ya kan? Ya, kita akan mengakhiri, kita akan tutup. Ya, ini nanti pertanyaannya yang akan dijawab nanti akan Bu Guru share di Google Classroom mana yang harus dikerjakan. Lalu kita tutup dengan doa. Silakan Bu Guru minta bantuannya Justin. Iya, Justin matikan kamera, dipanggil non respon, tinggal dicatat no respon. Christian, sama non respon.
Canda. Iya, Bu. Ya, Canda silakan baca doa penutup. Oke, Bu. Teman-teman dan Bu Marcel, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan. Dampingilah hidup kami, agar tidak berpaling dari hadapan-Mu. Biarlah kami hanya berpasrah kepadamu dan menyadarkan hidup kami seutuhnya kepada kuasa kehendak-Mu. Sebab bagi kami Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Hanya kepadamu lah kami bersandar sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Canda. Ya, sekarang silakan caranya diaktifkan semua. Bu Guru mau foto, ternyata yang setia sampai akhir tinggal 17. Ya, tadi di bagian awal lumayan, kemudian sekarang tinggal, tadi di awal ada berapa? Di awal ada 17 yang on time. Sekarang yang sampai akhir 17, tadi 16, berarti kan 17 sama Bu Guru 16 yang on time. Ini yang stay sampai akhir itu ada 17. Tetapi ini Justin, tadi Christian dipanggil-panggil no respon. Sekarang juga videonya non aktif ya. Sekarang nanti akan Bu Guru laporkan di laporan PJJ hari ini. Siap? Yuda, wajahnya terlihat dengan baik. Ronaldi, Yuda mana hilang malah wajahnya. 1, 2, 3. Guru share dulu di grup kelasmu. Yang setia ditulis. Yang setia sampai akhir. Wah. Yang setia sampai akhir. Ini nanti Bu Guru save, ini Bu Guru simpan, karena Bu Guru harus juga selain laporan kepada kepala sekolah, Bu Guru juga harus laporan ke Pembimas ya, ke Kanwil Departemen Agama. Nah, jadi siapa yang sering hadir, siapa yang kelasnya ini selalu itu akan terdeteksi juga. Baik, terima kasih. Nanti siang kamu perhatikan di Google Classroom untuk melihat apa yang menjadi tugas yang harus diselesaikan. Ingat, dikumpulkan tepat waktu ya. Kalau tidak tepat waktu, kamu sudah mengurangi skornya. Ya, kerjakan dengan baik supaya Bu Guru pun akan memberikan skor yang terbaik untuk kerja yang terbaik. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya.